kondisinya di Istana Negara pagi ini kita akan bergabung dengan Rosalin Asmarantika langsung dari lokasi dari Istana Negara Jakarta. Rosalin, terkait dengan perombakan kabinet, pos menteri mana saja yang akan diganti dan bagaimana situasi di Istana saat ini? Ya, Sumi, jika kita melihat ke yang lalu-lalu ini Sumi, pos yang banyak dikritisi tentu saja adalah pos bidang perekonomian atau tim ekonomi dari Kabinet Kerja ini yang banyak dikritik maupun itu oleh relawan Jokowi, juga dari DPR maupun juga dari para pelaku pasar. Ketika beberapa hari yang lalu ini Sumi, tepatnya tanggal 5 Agustus lalu ini sejumlah relawan Joko Widodo sempat bertemu dengan Watimpres mengkritisi perihal tim ekonomi yang dinilai kinerjanya ini tidak sesuai dengan nawacita. Kemudian juga ada beberapa menteri koordinator serta pejabat setingkat menteri yang ini diinformasikan ataupun juga dikeluhkan bahwa kinerjanya ini tidak cukup mumpuni atau tidak memadai dan layak untuk di-reshuffle. Sementara ini situasi terkini di Istana Negara, di Kompleks Istana Kepresidenan ini baik di Istana Negara maupun di Istana Merdeka sudah bersiap-siap untuk pelantikan Gubernur Banten Rano Karno yang rencananya atau dijadwalkan ini pada pukul 13 siang nanti. Namun kami juga sempat mendengar selentingan begitu bahwa media ini nanti akan dipersilakan untuk masuk ke dalam selain untuk meliput pelantikan Gubernur Banten, juga nanti isunya ini akan ada reshuffle sekaligus ini pelantikan menteri-menteri baru yang menduduki jabatan baru. Namun belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut apakah pelantikan ini akan dilaksanakan pukul 14 seperti isu yang santer beredar atau mungkin sebelum pelantikan dari Gubernur Banten, ya ini sebelum pukul 13 siang nanti. Sumi. Ya, Rosalin, tadi malam Jokowi dan juga JK bertemu empat mata. Mungkin Anda mendapatkan informasi apa yang dibahas mereka? Iya, Sumi, sebenarnya ini pertemuan empat mata antara Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Yusuf Kala ini adalah membahas mengenai pidato Presiden tanggal 14 Agustus nanti yang berisi juga laporan keuangan negara. Selain itu juga ini informasi yang kami dapatkan pada pertemuan hari Selasa sejak sore hingga malam lalu di Istana Merdeka. Ini Presiden dan Wakil Presiden juga membahas mengenai kelangkaan daging sapi yang terjadi dan juga ini ada agenda yang dilakukan atau diselipkan oleh Presiden dan Wakil Presidennya, ini memanggil beberapa menteri dari Kabinet Kerja ke Istana, dan diantaranya ini ada 5 menteri yang dipanggil oleh Presiden dan Wakil Presiden. Ya, ini ada Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, kemudian juga ada Menko Polhukam Tejo Edy, kemudian Menteri Kemaritiman Indro Yono Susilo, Andrinov Caniago juga dipanggil, Kepala Bappenas, dan juga ada Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto yang nampak juga hadir di pertemuan empat mata yang sebelumnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala. Informasinya ini yang kami dengar adalah bahwa para menteri yang dipanggil semalam ini adalah menteri yang diduga kuat akan terkena reshuffle, dan reshuffle ini bisa berupa pencopotan jabatan atau juga pergeseran jabatan dari menteri yang satu ke kementerian lainnya. Dan informasi yang kami dapatkan ini akan ada 6 jabatan baik menteri maupun juga pejabat tinggi setingkat menteri yang akan di reshuffle. Namun demikian ini kami belum bisa memverifikasi ataupun juga mengkonfirmasi lebih lanjut kepada pihak istana mengenai siapa-siapa saja 6 menteri ini. Selain yang seperti yang saya sebutkan tadi, 5 diantaranya ini adalah diduga kuat yang dipanggil Presiden pada pertemuan malam kemarin. Sumi. Baik, Rosalin Asmarantika, kami akan terus mengupdate informasi terbaru dari Istana Negara Jakarta. Terima kasih untuk informasinya sementara.